Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Berikut kami akan menjelaskan tentang pelayanan kefarmasian di apotik. Namun sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, kita harus ketahui terlebih dahulu apa sih itu apotik? Ya, jadi apotik adalah sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian meliputi pelayanan resep, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Pengkajian dan pelayanan resep. Kegiatan pengkajian resep meliputi persyaratan administratif, persyaratan farmaseutik, dan persyaratan klinis. Kemudian pelayanan resep meliputi penerimaan, pemeriksaan, ketersediaan, pelayanan informasi obat, dan lain-lain. Dispensing terdiri dari penyiapan, penyerahan, dan pemberian informasi obat. Setelah melakukan pengkajian resep harus dilakukan hal berikut. Yang pertama, menyiapkan obat sesuai permintaan resep. Yang kedua, melakukan peracikan obat. Yang ketiga, memberikan etiket. Dan yang keempat, memasukkan obat ke dalam wadah. Informasi obat atau PIO. Pelayanan informasi obat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh apoteker dalam memberikan informasi mengenai obat yang tidak memihak, di mana informasi obat meliputi dosis, bentuk sediaan, formulasi khusus, rute pemberian, farmakologi, farmakinetik, efek samping pada obat, dan interaksi pada obat. Pada tahap konseling merupakan interaktif antara apoteker dengan pasien atau keluarga untuk meningkatkan pengetahuan sehingga terjadi perubahan dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasien. Untuk membuka konseling, apoteker harus menggunakan reframe question. Apabila tingkat kepatuhan dinilai rendah, maka harus dilanjutkan dengan menggunakan metode health model. Apoteker harus memverifikasi bahwa pasien atau keluarga pasien memahami obat yang digunakan. Kelima yaitu pelayanan kefarmasian di rumah. Pelayanan kefarmasian di rumah merupakan pelayanan kepada pasien yang dilakukan di rumah, khususnya bagi pasien-pasien lanjut usia atau pasien dengan penggunaan obat lama, seperti penggunaan obat-obat kardiovaskuler, diabetes, TB, asma, atau penyakit kronis lainnya. Pelayanan kefarmasian di rumah diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang pengobatan dan memastikan bahwa pasien yang telah berada di rumah dapat melakukan pengobatan dengan benar. Sini saya akan menjelaskan tentang pemantauan terapi obat atau PTO, di mana PTO sendiri merupakan proses memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi obat yang efektif dan terjangkau dan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping. Kriteria dari pemantauan terapi obat yaitu anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Kemudian menerima obat lebih dari 5 jenis, adanya multidiagnosis, pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau hati. Monitoring efek samping obat atau MESO. Monitoring efek samping obat atau MESO merupakan kegiatan pemantauan setiap respon obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan prolaksis, diagnosis, dan terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis. Sekian pemaparan singkat dari kami mengenai standar pelayanan kefarmasian di apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.